Melalui video ini gue ucapkan selamat untuk menjelang 1 abad. Jadi NU ini adalah sebuah organisasi paham terbesar Islam di Indonesia. Tidak tanpa mengecilkan yang lainnya, Muhammadiyah dan lain sebagainya macamnya. NU dan Muhammadiyah itu bersaudara. Mereka dari guru yang sama, namun cara mengajarkannya berbeda metodenya berdasarkan tempat tinggal mereka gitu ya. NU dengan khasnya dengan kitab-kitabnya, Muhammadiyah dengan dalil-dalilnya secara langsung. Namun merekanya kedua-duanya adalah hal yang sama. Dan beberapa ulama NU mengatakan NU dan Muhammadiyah itu tidak ada perbedaan. Muhammadiyah selalu mengatakan NU bagian dari Muhammadiyah. Ini kiprah yang luar biasa menurut suatu organisasi ya. Dan menurut gue belum pernah menemukan lagi organisasi yang sesolid NU kiprahnya selain dari Muhammadiyah tentunya ya. Jadi NU dan Muhammadiyah itu punya kontribusi di bidang mereka masing-masing gitu. Ada 2 bidang yang dominan di organisasinya tersendiri gitu. Nah, jadi NU ini berdiri tahun 1926, namun sempat menjadi partai politik di tahun 1971 saat Orde Baru. Pada waktu itu ada yang disebut difusi ya. Difusi itu jadi menyamakan antara tempat itu atau dalam hal ini partai berdasarkan golongan. Jadi golongan Islam waktu itu dengan P3 semuanya, nasionalis dengan PDI, dan lainnya dengan Golkar. Jadilah suatu pertentangan karena waktu itu NU berada di bawah P3 gitu. Sehingga akhirnya pada tahun 1984 NU kembali ke khitohnya disebutnya. Khitohnya itu artinya kembali lagi ke tujuan awalnya yang merupakan sebuah organisasi jam'iyah, artinya kebersamaan gitu ya. Bukan sebuah partai politik. Kalau ketika jam'iyah itu atau organisasi itu, jadi NU ini lebih luas cangkupannya gitu. Suatu organisasi Islam. Tetapi ketika menjadi partai politik, hanya masalah politik yang dominan di situ. Dan sampai saat ini, kontribusi NU sebagai salah satu pilar penopang bangsa itu luar biasa, luar biasanya. Hanya saja sempat banyak terindikasi masalah politik pemilu lalu tahun 2019, tapi akhirnya alhamdulillah itu semua cepat berlalu. Gue sebagai pribadi tidak mutlak sebagai seorang NU, tapi gue sering berhubungan dengan orang NU maupun Muhammadiyah. Artinya gue lebih memilih tidak berbendera meskipun ada kecondongan ke NU secara kultural gitu. Nah, kontribusinya itu yang luar biasa buat negeri ini. Dari upaya kemerdekaan sampai detik ini pun yang patut dicontoh untuk kita semua, terutama ketika kita dalam berorganisasi, bagaimana solidnya, bagaimana keinginan yang kuat untuk mempertahankan khitohnya NU itu tidak gampang. Tahun 26 gitu ya. Meskipun sempat berada masa-masa mereka menjadi partai politik, tapi mungkin itu ada pertimbangan lain, artinya untuk kemajuan organisasi itu sendiri. Karena ketika ada seruan kembali ke khitohnya itu, sempat ada argumen bahwa itu langkah mundur. Namun dijelaskan oleh Rais Am waktu itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah kalau nggak salah. Jadi itu kembali ke khitohnya itu bukan ke gayanya zaman dulu, tetapi secara keorganisasian, bukan lagi sebuah partai politik. Artinya, jadi tidak hanya mengurusi politiknya saja, tetapi apa yang bisa NU lakukan untuk masyarakat, yang NU lakukan bisa negara, untuk negara ya lakukan. Begitu juga gue yakin organisasi Islam yang lain seperti Muhammadiyah gitu. Nah, ini langkah suatu organisasi bisa sampai menuju ke 100 tahun ini, itu bukan hal yang gampang pasti ya. Jadi ini belajar banyak dari NU ini adalah tentang kesolidan, mempertahankan suatu identitas atau ciri suatu organisasi gitu. Nah, itu yang patut dicontohnya untuk kita yang ingin membuat organisasi atau kita yang ingin berorganisasi gitu ya. Artinya di sini membangun komunikasi yang bagaimana cara yang enak agar suatu organisasi itu bisa solid gitu. Ini kalau dari NU itu biasanya kan ada laku ke gurunya itu luar biasa hormatnya, tetapi gurunya sendiri tidak tinggi hati gitu ya, tidak mereka itu di atas, rata-rata seperti itu, meskipun itu kembali ke karakternya. Dan lagi beda satu partai lain satu organisasi lain yang gua nggak mau sebut siapa, mau sebut apa, ada dengan gurunya lah gitu, tapi gurunya itu artinya dia otoriter. Namun di sini di NU ini meskipun ya katakanlah karakter yang mungkin seperti itu, gue yakin sedikit kemungkinannya berguru yang otoriter, tetapi masih ada backupnya yang lain. Jadi ada yang saling mengimbangi. Nah, ini rasa saling mengimbanginya itu gitu ya. Misalkan ada ulama yang ini gayanya itu misalkan agak keras gitu kan. Ya udah kita imbangi aja dengan kelembutannya. Nah, ini penyeimbangnya yang seperti ini nih, yang artinya mereka sendiri
dengan kesadaran mereka, dengan kerendahan hati mereka berkiprah sesuai dengan arahnya tersendiri. Yang penting satu tujuan, itu untuk kebaikan bangsa Indonesia. Mereka sendiri dengan kesadaran mereka, dengan kerendahan hati mereka berkiprah sesuai dengan caranya tersendiri. Yang penting satu tujuan, itu untuk kebaikan bangsa Indonesia. Jadi perannya NU ini banyak yang terlihat dan banyak yang tidak terlihat. Yang terlihat nyatanya ya kita bisa lihat di media sosial, gak usah gue bahas mungkin. Yang tidak terlihat ini yang mungkin tidak dirasakan oleh orang-orang awam, mungkin orang-orang tertentu yang bisa lihatnya. Disinilah dilihat suatu keikhlasan, itu suatu langkah yang mungkin kalau kita ingin selalu dilihat orang, nah ini di organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah ini mereka banyak sekali melakukan gerakan-gerakan yang mungkin tidak dirasakan oleh orang banyak, tidak dirasakan oleh seseorang, tetapi efeknya, dampaknya luar biasa. Masalah misalkan ada yang paling rasis atau paling narsis, setiap organisasi itu pasti ada. Di organisasi manapun pasti ada yang paling narsis. Organisasi nih gue nih yang paling benar, organisasi lu yang paling salah gitu. Kalau menurut gue itu ada di mana-mana, nggak usah kita mendiskreditkan ke suatu organisasi. Dan apakah ini suatu dampak positif menuju 100 tahun? Ya ini sangat positif, meskipun ada negatifnya nanti. Negatifnya itu yang mungkin kalau dalam bahasa Sunda itu asa aing gitu, semaunya sendiri. Bahkan mungkin ada misalkan suka ada lelucon, kalau nggak NU nggak demikian, cuma NU yang seperti ini gitu kan. Ya itu lelucon-lelucon yang lumrah ya, biasa. Artinya jangan sampai diambil hati, jangan sampai juga dijadikan untuk bahan jumawa. Intinya dari mereka, guru mereka, setiap mereka yang sudah menjadi guru ada gurunya lagi. Nah itu ya kesadaran yang harus timbul. Gue ini salah satu yang sering mengunjungi pesantren Buntet Cirebon, dan itu luar biasanya. Salah satu kiai gue di situ usun tangan kepada Pak Quraisy Shihab. Itu wah, kalau gue sendiri sebagai muridnya gitu, tuh kan suatu pendidikan yang mungkin tidak kita temukan di sekolah manapun, tapi itu mereka menyadari dalam diri mereka sendiri. Sifat-sifat seperti inilah yang harus dipertahankan oleh NU itu sendiri, mana diwariskan ke generasi selanjutnya. Lebih berat lagi adalah mempertahankan bagaimana perjuangan dari pendahulunya mereka ini bisa dilanjutkan seterusnya dan bisa berkiprah untuk bangsa Indonesia. Seperti itu, untuk kebaikan bangsa Indonesia itu sendiri, khususnya untuk kelangsungan agama Islam itu sendiri gitu. Dan sebenarnya itu suatu hal yang otomatis ya, kita memperjuangkan suatu negara berarti kita juga memperjuangkan agama sendiri, karena agama sendiri banyak untuk mempertahankan suatu bangsa dan negara. Nih, gue pun ikut bahagia menjelang harlah NU ini, meskipun gue tidak kait dengan NU secara langsung, tetapi contoh kelangsungan organisasi ini yang perlu patut jadikan pedoman. Bagaimana suatu organisasi ini bisa mempertahankan beratus-ratus tahun, tapi terus-menerus bisa menyampaikan ke generasi berikutnya. Intinya adalah satu tujuan, bagaimana antara Islam itu mereka memberikan ilmu bagaimana agama Islam itu harus berlangsung. Di sisi lain, bagaimana mereka ikut mempertahankan sebuah negara yang merupakan tuntutan dari agama Islam, bahkan terkenal dengan jargonnya hubbul watan minal iman. Nah ini gue mengutip sendiri dari ceramahnya Kiai Haji Said Akil Siraj ya. Jadi beliau mengatakan seperti ini kurang lebih, beruntunglah gitu Indonesia itu ada suatu organisasi agama, atau dalam hal ini agama Islam, komunitasnya seperti NU dan Muhammadiyah. Contoh kan negara lain seperti katakanlah Afghanistan itu tidak ada. Maka ketika misalkan ada seseorang, siapa nih yang harus dijadikan patokannya atau misalkan pemimpinnya satu tatanan sosial itu, mereka bingung. Islam itu siapa nih yang bisa kita ajak untuk bersatu gitu kan. Koordinir, bisa mengkoordinir umat Islam itu, mereka bingung di Afghanistan. Tapi dengan adanya NU dan Muhammadiyah salah satunya di Indonesia ini, salah duanya, artinya memudahkan. Oh inilah ketua NU, oh inilah ketua Muhammadiyah, begini loh kita sebagai negara, coba artinya konsultasi gitu sama negara. Nah disitulah bentuk kerjasamanya antara negara dengan agama itu berjalan. Plusnya di Indonesia, dan gue sangat merenungi ceramahnya beliau itu. Gue sebagai anak politik juga gue bilang ada benernya gitu. Jadi ini suatu plus yang sangat plus ya dari Indonesia ini memiliki kedua organisasi tersebut. Antaranya dalam upaya mempertahankan negara itu tidaklah mudah gitu. Bahkan Bung Karno mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa asing, perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa kalian sendiri gitu. Artinya ya melawan dalam satu bangsa sendiri, dalam diri sendiri, atau misalkan kita analogikan sebagai keluarga sendiri, bagaimana mempertahankan sebuah keluarga, bagaimana mempertahankan sebuah tatanan masyarakat itu kadang bisa jauh lebih sulit gitu, bisa jauh lebih sulit daripada kita menerima orang baru. Jadi bergabung dengan orang yang sudah lama kita kenal kadang lebih sulit mengertinya karena ego pada kita menerima orang yang baru. Nah itu maksudnya, itu juga yang terjadi pada negara ini. Kita mungkin sama bangsa Indonesia meskipun tidak pernah saling bertemu, tapi kita menyadari bahwa kita ini bangsa Indonesia. Namun karena egonya dari masing-masing kelompok atau dalam partai atau
sulit untuk menyatukan suatu perjuangan. Disinilah kesadaran demi kesadaran itu harus tumbuh. Oh ya udah, bagaimanapun keinginan kita, yang penting mana negara ini bisa baik. Nah itu juga yang dicontohkan oleh organisasi-organisasi Islam kedua yang tadi gue contohkan gitu kan. Sebenarnya masih banyak sekali di organisasi Islam di Indonesia itu yang seperti mereka berdua. Namun dalam hal ini, karena ini menjelang harlah NU, ya gue hanya bisa mengucapkan selamat harlah NU menuju ke 1 abad. Dan ini di situ Bondo atau Sidoarjo ya. Nah, semoga ini bisa menjadi akhir, tetapi ini awal. Bagaimana menentukan fondasi baru, rangka untuk mewariskan semangat ke generasi berikutnya, dan untuk dalam tujuan yang sama, negara dan agama, dan bagaimana Islam itu semakin dihidupkan, tidak dengan kekerasan, tapi dengan kesantunan, juga dengan kesolidan yang diwujudkan oleh NU itu sendiri. Bagaimana mempertahankan itu untuk kedepannya, untuk 100 tahun ke depan atau 200 tahun ke depannya. Inilah langkah awal, fondasi awal bagi NU untuk bisa mewariskan semangat-semangat perjuangan untuk agama dan untuk negaranya. Oke, segitu dulu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.